Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Informasi Manajemen kelas Manajemen B akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai manajemen sumber daya data. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen sumber daya data. Manajemen sumber daya data merupakan sebuah aktivitas pengelolaan yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen basis data atau database, gudang data atau data warehouse, dan alat manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak yang berkepentingan. Gudang data. Gudang data menyimpan berbagai data yang telah diekstraksi dari berbagai data operasional, eksternal, dan database lainnya dari sebuah organisasi. Artinya, gudang data merupakan sumber pusat dari data yang telah dibersihkan, diubah, dikatalogkan agar dapat digunakan oleh para manajer dan praktisi bisnis untuk penambangan data dan pemrosesan analisis online. Adapun manfaat penggunaan data. Yang pertama, penggunaan data dapat memberikan model data umum untuk semua kepentingan tanpa memperdulikan dari mana sumber datanya. Yang kedua, mempermudah pelaporan analisis. Sebelum memuat data ke dalam gudang data, segala bentuk data inkonsistensi diidentifikasi dan diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, informasi dalam penggunaan data yang berada di bawah kontrol penggunaan data, sehingga meskipun data berubah seiring waktu, informasi dalam gudang data tetap dapat disimpan dengan aman selamanya. Yang keempat, meningkatkan nilai operasional bisnis, terutama pada sistem manajemen hubungan pelanggan. Yang kelima yaitu penggunaan data dapat memfasilitasi sistem pendukung keputusan aplikasi seperti laporan kecenderungan. Dasar konsep data. Yang pertama, karakter merupakan elemen data yang paling dasar atau dari sudut pandang pemakai, yang dapat berupa huruf, angka, atau simbol lainnya, alfabet, numerik, simbol, alfanumerik. Yang kedua, field merupakan bagian data atau data item yang mewakili sebuah atribut. Misalnya, karakter huruf menjadi field nama. Contoh lainnya adalah gaji karyawan. Yang ketiga, record. Record mendeskripsikan sebuah entitas. Misal, catatan penggajian seseorang terdiri dari atribut nama orang, nomor karyawan, dan besar gaji. Catatan biasanya berbentuk baris. Yang keempat, file. Sekelompok record membentuk file atau tabel, misal menjadi file penggajian, file persediaan, dan file murid. Yang kelima, database. Database berisi berbagai elemen data yang mendeskripsikan entitas dan hubungan antar entitas. Database menghubungkan catatan yang disimpan dalam file-file terpisah. Jenis manajemen sumber daya data, tipe-tipe berkas atau file. Yang pertama ada file induk atau master file, yang kedua ada file transaksi atau transaction file, yang ketiga ada laporan atau report file, dan yang terakhir ada backup file. Jenis-jenis database. Yang pertama database operasional, yang kedua database terdistribusi, yang ketiga database eksternal, dan yang terakhir adalah database hipermedia. Mengelola sumber daya data. Kegiatan manajemen data. Yang pertama, pengumpulan data dapat dilakukan di lapangan dari individual melalui metode manual, time studies, surveys, observation, contribution dari expert, menggunakan instrumen-instrumen dan sensor-sensor, Transaction Processing System atau TPS, via electronic transfer dari website atau clickstream. Yang kedua, integritas pengujian. Yang ketiga, penyimpanan. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, pemeliharaan. Yang keenam, organisasi. Dan yang terakhir, yaitu pengambilan. Sumber-sumber data. Yang pertama, data personal, yaitu dokumentasi dari expertise pegawai perusahaan umumnya dipelihara oleh pegawai. Yang kedua, sumber data eksternal, yaitu berasal dari database komersial ataupun laporan-laporan pemerintahan. Dan yang ketiga, internet dan komersial database.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.